Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Buluh tampak nandari simpang tigo. Tataplah kita baiman taguh, insyaallah masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Yang kita muliakan Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Kifayah sampai perguruan tingginya bernama juga Stay Al-Kifayah. Mudah-mudahan semua rencana mulia ini diberkahi oleh Allah. Siswa dan mahasiswanya hendaknya bertambah banyak. Nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Mudah-mudahan begitu hendaknya lancarnya pondok pesantren ini. Karena apa? Agar yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria dalam doanya tadi tidak terjadi kalau ada pengganti ulama-ulama yang telah tua ini. Saya ananda sekalian sudah berusia kurang 6 bulan 72. Sedangkan Nabi Muhammad hanya usia beliau 63. Jadi sudah 9 tahun lebih banyak umur saya dari Nabi Muhammad. Rasanya yang meninggal itu memang adalah ajal yang telah ditentukan Allah.
Tapi saya tidak yakin usia saya ini sampai 100 tahun. Kalau mati Loris Tawardi, ya kan? Penceramah, dai, mubalik yang seperti dia ini, itu akan jarang pula penggantinya. Ada Kiai Haji Zainuddin MZ dan anak beliau juga jadi kiai. Tiru-tiru gaya ayahnya itu tidak masuk. Karena kita punya gaya dan ciri khas masing-masing. Itu adalah paragiah Allah. Serupa Bapak pimpinan Pak Doktor tadi mencontohan Karambie. Lain masuk percontohan beliau tadi. Tidak kan? Karena nyo tak biasa mau ren itu, walaupun nyo doktor. Ya kan? Itu gawe yang mau menyampaikan itu. Ya kan? Nah, untuk itu maka seluruh komponen yang ada di sini, baik dosen maupun guru, tata usaha, wali murid harus bekerja sama bahu membahu. Kalau ada cobaan kita harus sabar. Sabarnya serupa Karambie tadi. Karambie itu. Mulainya arai babungkuih jo kalupa. Batuka siangnya malam baganti hujannya paneh kalupa pacah arai keluar. Itunya. Nan arai ko lay tahu. Nam pencetak kue baina itu tu arai namanya. Iya kan? Arai itulah yang bekal jadi mumbang. Lai sadonyo arai jadi mumbang. Indah kok tiba angin gugur badan ketika kecil itu. Sampai jadi mumbang. Lai sadonyo jadi Karambie. Indah. Tiba tupai jatuh ketek badan. Nan Karambie sadonyo lai manan guang nasib nanelo. Indah. Malaki jadi gulai. Karambie ko merasai. Pilah jadi gulai namanya hilang. Apa ceritanya? Karambie tadi kan tinggi batang. Ambo salah mau tahu bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, mahasiswa, ndak ada Karambie ko di turunan orang jo tali. Batangnya titih, pelapahnya kaduduinyo piuh tangkuk kekidanyo geliang badan kesuuk balambin tibo dewa. Lai tahu balambin? Jatuh. Kok tibo di tanah kareh tak kulibak kulik nantaba tibo di luluak gaca tabanam badan ke bawah. Lainnya tolong orang, lainnya keluar dari luluak tu, tapi nyo sulo jo basi runciang. Ada nak orang Periaman? Itu ada basi pengubah sabu itu, tu sulo namanya. Berasal dari yaslan. Ikan tu bahasa Arab. Jadi orang-orang kapie ko, orang-orang nam pengicuh pemilu tu disulo nanti dia kira dia Allah. Coba basia. Anyo kubak lah kulit Karambie tadi tinggal tampuruang selai. Beralah kedinginnya tu. Biasa kulit tabak kini lah dikubak orang. Tapi lihat donya madu indah. Akhirnya banyak orang maha bareh madu. Maha bareh, bahan pokok bareh. Anak santri, anak kuliah di pesantren, jangan tiru ini. Mahal beras yang memberi rezeki kita Allah. Murah bareh, nama lagi rezeki awak tetap Allah. Jadi tidak perlu cameh. Sandahan kenang gadang, gantuangan kanan tinggi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Kalau sudah berusaha kita maksimal, berserah dirilah kepada Allah. Ini usaha pengurus, pendiri, ya kan? Ini sudah maksimal. Tapi belum lagi kita putus asa. Bagaimana pesantren ini dikenal orang di Pulau Sumatera ini. Itu butuh perjuangan, semangat yang tinggi dan kesabaran. Sebab apa? Karena sesuatu yang dikerjakan ibarat awak menanam biji
itu lebih dahulu rumput gadangnya dari tanaman. Makanya tanaman yang ditanam tidak dibiarkan saja, disiangi, dipupuk, dipelihara. Nah, memelihara itu kewajiban kita bersama. Kalau ulama, ibu-ibu, wali murid putus, itu penggantinya sulit. Tapi kalau gubernur Riau kok mati gini, abiku pukul 6 atau gantinya. Tapi kalau ulama mati, ya kan? Nah, itu tidak mudah mencari penggantinya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria beberapa ribu tahun yang lalu. Sehingga beliau berdoa, doa beliau ini bisa kita baca dalam surat Maryam. Nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah engkau Muhammad ketika Zakaria berdoa kepada Allah. Ternyata Nabi Zakaria ketika berdoa itu beliau sudah tua. Apa tanda? Wahanal azmu minni. Tulang belulangku telah lemah. Washta'alar ra'su syaiba. Sedangkan rambut di kepalaku sudah ditumbuhi uban. Apa semangat beliau? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah putus asa berdoa kepada engkau. Ini yang akan kita tiru. Lebih-lebih anak-anak yang muda ini. Kalau gagal kita sekarang jangan patah semangat. Orang Sumatera Barat mengecek, jalan selangkah hendak sampai, pancuang sapancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iko putih pacar seminum racun. Itu kadang serawana. Iya kan? Iya kan? Bantuan ndak ada na lain kegantinya. Ini orang patah semangat. Apa kata Nabi Zakaria? Wa inni khiftul mawaliya. Yang saya khawatirkan ya Allah generasi sesudah aku. Jadi beliau mempunyai visi yang apa namanya? Visi yang sangat jauh ke depan. Bukan nasib beliau lah gaib dan beliau ratui generasi pelanjut ya Allah. Apa katanya lagi? Wa kanat imraati aqira, bini yang mau mandu ya Allah. Lah petuik lah Nabi Zakaria tu mengecek bininya mandu. Baru itu nikah umur 25, ketikanya mendoa tu umurnya lah 90, bininya lu mengandungnya lah. Ternyata kita tidak boleh juga mendahului Allah. Maka saya berilah saya ya Allah dalam usia tua ini seorang anak. Untuk apa? Bukan untuk jadi dokter, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi ketua KPU. Iya kan? Tapi beliau minta anak itu menjadi pewaris agama. Pewaris agama itu di mana harus sekolah? Di pesantren. Jangan di SMP nak. Di sanawiyah saja ndak ada beraja nau saraf dona. Ndak ada beraja usul fikih. Ndak ada beraja mustalah hadis. Hanya ada di pesan. Sekali kalian masuk ke pesantren ini, maka capailah cita-citamu menjadi seorang ulama, mengerti membaca kitab, dan lebih dari itu mengerti mengamalkannya dan mempertahankan akidah. Biarlah orang yang tidak senang di luar ini, ada katanya jangan sekolah di pesantren. Pesantren itu merakit bom. Di pesantren itu sarang teroris. Ini yang ujaran kebencian itu. Bukan ujaran kebencian dari Islam. Orang memberang jo Islam. Iya kan? Apa nak tidak bisa kuliah karena orang gaek bansai. Lepeh pesantren saya 6 tahunnya. Itu uang sekolah 250 itu sangat mahal orang gaek membayar ikut-ikut.
Tapi lai tamek jua 6 tahun pesantren. Kuliah tak ada. Bama ko doktorondusnya sabui orang ustaz tu tak doktorondus tu. Itu orang saya membuik-buik tu mah. Jangan disabui anjo Ristawardi doktorandes. Pi kalau DRS nak ada dakwah raun sabali. Walaupun nyo ndak sarjana, walaupun nyo ndak LCMA, walaupun nyo ndak doktor, tapi barani orang mau undang ke Australia. Ya kan? Jadi buya nantak sekolah ko lah pai mengaji ke Australia. Apa ke Malaysia? Padahal sarjana indak dah. Ya kan? Ini suatu nikmat Allah. Jadi ananda cucu-cucu ini, cucu-cucu waktu go rajin-rajinlah di pesantren. Nanti langsungkan kuliah di STAI. Jangan pergi keluar. Siko sesambuang tarui. Kok dapat cari lo bini anak sekolah awak sama aja siko. Mengapa cari keluar awak? Tapi bini tak pacaran lah. Ya kan? Baca roh malamar padusi untuk jadi bini tutut murahnya. Bala buah kapa di muaro, sarik muatan buah kopi, menumpang pulau toke bare, kapa yang datang dari Padang. Tapi kalau lah jadi dosen kalian nanti lah gaji, baru melamar padusi. Dari mato asa mulonyo, kinilah jatuh dalam mati, tapuk ko indah adik balik. Alamak udah cinta seorang membana kayaknya. Kalau laya dulu perasaannya kawak pasti nyobale pantun. Katanya kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu. Ya kan? Atau suruh dosen kau menikahan. Ya kan? Jadi awak tak lapeh kalau tak lapeh keluar. Alun tamat cerita Karambia tadi lena. Kalau tak tiru awak semangat Karambia kau. Pesantren ini pasti tambah maju. Perguruan tingginya pasti tambah maju. Kalau bisa kita meniru sifat Karambia. Kau contoh alam namanya. Lah sudah Karambia tadi dikubah sabuinya dibawa ke teh rumah. Lah haruk Karambia kau ke disimpan dalam mari. Tapi ndak dapat serempang padi batuang dibalah kaparaku. Ndak dapat bahkan ndak hati kanda Allah nan balaku. Mato ladiang nan dinatikan. Kapiang dua badan kana mato ladiang tu. Tapi le ada maduhnya. Ndaknya sabar saya. Aniang. Airnya nyo minum dia orang. Alah selesai penderitaannya sampai sinan. Alun lah tasanda di belakang dapur kukuran sudah berkukur. Kalau kukuran biasa tak ada. Jo motor listriknya jalanan dia orang. Sabalun tatampuruang tak nyantian. Sudah tu tak jarang tungku sadang ayam manggalaga nyorameh dia orang itu. Sudah tu jadi santan. Dan santan ko lagi sana. Nyuangi dia orang nyo kuali. Nyuangi api dia. Lamang galagak santan tu nyo masukan ada giliang, nyo masukan si padeh lang kueh bagi liang, nyo masukan asam kandi, nyo masukan daun kuning, nyo masukan daun limau. Baralah kapadihnya tu. Tapi lai Karambia koma dua. Ndak, dia sabar saja. Baik kolah masuk daging atau ikan. Lah masak gulai ko. Bertanya tetangga di sebelah. Masak ni. Ya kan kalio je. Masak bu gulai ikan je. Lai tersabut je Karambia tadi. Namanya hilang di perjalanan. Tapi dia bisa mewarnai. Bisa jadi randang. Bisa jadi gulai. Bisa jadi kalio. Kalau ndak satu Karambia ada maunya. Asam padeh.
Ya kan? Jadi dalam hidup ini kita tidak perlu mencari nama, tapi kita bisa mengubah rasa. Bagaimana pesantren ini, perguruan stai ini bisa nanti menjadikan Riau ini sarang ulama. Ya kan? Untuk itu apa resepnya? Pertama, semangat jangan patah. Yang kedua, harus sabar. Awak kalaulah jadi kayu gadang, Pak Doktor, itu angin kancang nang kamoya. Kalau jadi rumput tapi jak taruh. Iya kan? Sebab rumput itu rendah, nak nampak durang. Kalau kayu gadang memang tak tapi jak, tapi angin. Inilah yang kita hadapi di dunia ini. Tidak ada sesuatu perjuangan tanpa pengorbanan. Kemenangan tidak akan didapat kalau pengorbanan tidak ada. Kita sambil lo cerita Nabi Zakaria tadi balik, nyo kan mengecek ke Allah bini nyo mandua wa kanat imraati aqira, nyo jawab dia Allah Zakaria, istri engkau ndak mandul, cuma saya belum memberikan anak padamu, sebentar lagi istrimu itu akan hamil, tandonya ya Allah. Kini bertanya membuka pak nala babini, nantak babini jangan satu lo. Ya, ba'a mangko Nabi Zakaria batanyo ke Allah, tandonyo kalau bini ambo hamil. Iya kan? Kenapa dia bertanya begitu? Karena belum pengalaman. Kalau ambo ndak ada ambo tanyo-tanyo ke Allah, tahu saya ambo bini ke mengandung. Pertama tengah malamnya minta macam mudo. Dah baru embo mual dah udah jarian macam mudo ya. Itu macam. Iya kan? Atunya mutah-mutah. Atunya menyengko-nyengko segawak tu. Atu tandola ke makan doang tu. Ya kalian nalun babini ya, akalah yang kecil na tandonya tu. Kalau bini ko bertambah manjonya jawab, mengesoh-gesohnya tu, atunya mutah. Nah aneh-aneh nanya minta tengah malam tu bini kemangan doa. Kalau Nabi Zakaria bang kau nyotanyo ndak pengalaman, apa tandanya bukan itu? Zakaria, selama 3 hari engkau ndak mau bicara dengan orang ndak mau bicara denganmu, walaupun tetanggamu. Jadi istri beliau kehamil tu, Nabi Zakaria ndak disapu dek tetangganya. Inyo ndak mau menyapu tetangga. Basobok taruhan yang tu. Tahulah dia bahwa istrinya telah hamil. Lai dapat anak. Lai, siapa nama anak Nabi Zakaria? Ismuhu, Allah magih jo namo-namonya sekali. Anakmu yang akan lahir itu ismuhu ya. Iya. Bersambung tak kerasulan sudah itu? Bersambung karena anaknya jadi rasul pula. Sekarang rasul ini tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad. Sudah periode Nabi Muhammad, para sahabat, sudah para sahabat tu tabi'un. Sekarang ulama yang punya pengalaman dan pendidikan tinggi seperti beliau ini, timbul suatu gagasan di hatinya untuk membangun pesantren. Ya kan? Bagaimana kita memajukan nanti bersama-sama pesantren ini? Yang akan dicetaknya bukan kue bainai, bukan kue samprit, bukan lamang durian, tapi ulama. Ambon ndak ria kodo Pak, cuma untuk mendorong nan mudo. Coba bayangkan Pak Doktor ya, orang lapeh pesantren kalau doktor ko S3 sarjana, berapa pelajaran dan banyak ditambah. Ambo lapeh pesantren ya kan? Tapi ada keberanian berceramah, ada bahan sakete, ya kan? Akhirnya nyorekam di orang ceramah ko viral, non viral ko saya tidak tahu ambo dulu. Itu orang RRI magi tahu. Buya viral buya je. Ndak ada laki-laki pakai spiral depak je mo.
Indak si viral tu ya. Acu itu na randah pengetahuan ambo Pak Guru. Nan viral tu ndak tahu ambo dulu. Karena apa? Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tapi ternyata Allah menjadikan saya sebagai muballigh. Kan itu suatu nikmat. Ya kan? Kau Australia itu lah itu ibu berhasil pesawat surang 8 juta. Apa bawa anak cik berapa? 6 juta. Muju bini ndak ada. Ku ada tu nak pai le nyo. Abra ke sewa pesawat pulang pai. Ya kan? Tapi apa yang membawa ke sana adalah ridha Ristawardi walaupun umurlah 71 kutiko karajo ang dulu di naruang sebab puta-pita lah gaik ko den takdir nang pai jawet. Kalaulah wirid ini tidak divideokan, indak katahu ge pesantren namanya tadi Al-Kifayah ko jombo kan. Ambo yakin ibu-ibu muda gua nanamuh mendengar kaji kalai menonton ambo di YouTube. Atunya. Jadi mungkin berbisik-bisik Pak Ustaz, kita undanglah Ustaz nanti YouTube kok, Ustaz Kelera tu je. Itu contohnya saya. Malah saya yang terkejut, ada orang di lapau nasi padusinya. Deknya acok mendengar YouTube tu mungkin lah rasa dakik saya nyambo. Langsungnya pacik sebab ambo tu kamabu ya kini mengaji je. Ambo nanti kajui, ambo lupa lo. Ana lupa ambo. Karena wirid kola banyak didengar orang. Orang kalau lacok mendengar tu walaupun dipoto, tentulah rasa dakik. Suara ambo saya mungkinlah ibu tandoin dah. Kalau ikut Ustaz Kelera tu suara amat. Iya kan? Kalau di Sumatera nampak yang banyak ambo diundang go, yo ke Riau go. Seluruh kabupaten ambo tampuh di Riau. Ya kan? Hanya tambah lo mempromosiin de Ustaz Samad. Ustaz Samad tu banyak ilmunya tu mah, ndak sama yang ambo tu. Tolong panggil orang tua kita ini. Ustaz Samad mempromosiin tu naik jo karate lo. Ini bapak-bapak ibu yang jadi kita kok harus banyak kawan, jangan banyak lawan. Ikut ketua KPU kok mencari lawan saya. Nang kadipa banyak kah? Bu. Oh ibu-ibu muda, besok hari kan ke puasa, ya kan? Kira-kira berapa hari puasa besok? Kalau ndak 30 29. Jangan dia tahu ke orang KPU nak. Nyo tambah bekon nolnya cile 300 hari ibu puasa. Ayo tambah. Ani yang salah. Kalau maha bareh melaki tanggal sawaleh puasa sewak sebulan kok. Ya kan? Bareh ke maha kini. Ndak turun-turun bareh ke melaki tanggal sawaleh Maret, puasa sewak sebulan tu. Karena kita juga akan puasa Ramah. Jadi saya ikut berdoa, ya kan, agar pesantren ini semakin maju. Syaratnya tadi, guru harus sabar, ketua yayasan harus sabar, wali murid harus sabar, anak murid juga harus sabar, siswa dan mahasiswa harus sabar. Sebab apa? Sabar ini sangat tinggi nilainya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Masih dalam surat itu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang sabar itu.
Kama kami meniru sahabat tu Pak Ustaz. Kan Nabi. Kalau Nabi tidak tertiru di kami tu Pak Ustaz. Nabi itu luar biasa. Kepada siapa kita meniru sabar? Baguru sawak kalam. Apa itu? Pakis. Orang di Padang menyebut paku. Pakis atau paku itu adalah tanaman yang paling sabar. Bagaimana sabarnya? Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku tekato jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sila. Paling lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang. Asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konco jabana. Kok nak tahu jelamak paku, cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Aturan pesisir selatan dan pandai. Nyo gulai paku tu jolokan, tu nyo masian. Tapi kece ibu dokter, jo ibu bidan, paku kondak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubada, menganyang indak bavitamin. Jadi kalau ada lawak sakit asam mure, rematik, layu, jangan dilantak nyo gulai paku. Lantak tu ndak kasar na bahasa tu Ustaz. Indak tu dari bahasa Inggris tu lunch. Anyo tambah di orang Riau jo tak. Lantak jadi. Iya. Tapi walaupun paku tu ndak bavitamin, adonan kaditiru. Apa? Kesabaran dan keuletannya. Ndak salah mau bahasa piamannya struggle for life. Tu bahasa piamannya. Yakin, gigih, percaya diri. Kalau kacang panjang, kacang boncih, kacang kedele, kacang ramang, kacang tanah, nyo subur, tapi di tanah hitam, bagian lo pupuk tu. Tapi kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di sana sirah jadi juo. Di salik batu nyo hidup di puncak karambi tumbuh subur. Lai ka jadi dia tok rumah bagonjong hijau, paku kan tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyesu, makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain. Satangkang gagah jo gigih, caliaklah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu, de ulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi, pagi tadi dilanyau kabau, siang diempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh batahun dak kabaa, diparun dalun kabih, antah ko urek nan tajabui, salagi rumpun dak binaso, nan paku bapantang mati. Cuy boy ulang melihat nan ambo baca tu. Bisa mengulang melihat. Jadi kalau tak tiru kesabaran paku, orang suami istri tidak pernah carai. Percayalah joko. Tapi karena tidak sabar memperturutkan emosi, akhirnya pisah. Dalam usia muda, anak masih di SD. Andai pun ibu ma masih muda, nikah dengan laki-laki lain, pisah dengan suami. Suami yang kedua itu hanya untuk melampiaskan nafsunya, bukan untuk memelihara anak kita. Jadi ibu-ibu kalau dapat suami emosi, jangan dilawan. Sabar wak. Apa kau kecil? Kan kasar tu. Apa bal mati dah, jangan udah sabut dia berdosa. Amak kau, amak pai beralek baru dah. Ku ada pasan muda wak sampean ni coach. Pandi kau, ambola PSD nya dah les sekolah di pesantren aja lambot. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu bahal. Kita harus sabar.
Begitu pula kita laki-laki ni Pak, kok dapat isteri awak bijak mengecek, cie dia awak seratui dia nyo. Aniang siapa? Ya kan? Jangan dilawan. Didukung saya anak awak kelapau. Ya kan? Tu diwalian nyo goreng. Di itu anak. Kalau ndak ada lang goyong jak sehari mak angko den tinggal. Siapa yang akan bisa sabar tu? Insya Allah orang yang mendalami agama. Jadi ibu-ibu tetaplah dorong semangat anaknya sekolah di pesantren ini. Nanti ibu-ibu sudah bersatu dengan tanah, tapi anaknya jadi orang taat beragama, ilmu agamanya banyak. Hanya sepotong doa yang dia baca di siang hari, sepotong doa yang dia baca di subuh hari, sepotong doa yang dia baca di sore hari. Andaikan kita kena azab di kuburan, tapi anak kita anak saleh, setiap dia berdoa maka dihentikanlah azab kubur itu untuk kita. Inilah keberuntungan dapat anak sah. Ya kan? Jadi ibu-ibu jangan disuruh anak berhenti di sini. Ya kan? Sebab sifat Rasulullah yang pertama yang membuat beliau berhasil itu sidik. Kalau pendapat orang orientalis ibu-ibu, ya kan? Anak yang berhasil itu katanya orang tuanya kaya. Yang kedua, otaknya cerdas. Yang ketiga, sekolah di sekolah favorit. Itu tidak benar. Modal Rasulullah untuk jadi beliau sukses itu bukan cerdas yang pertama, tetapi jujur. Kejujuran Nabi itu diberi gelar oleh orang kafir Al-Amin. Ya kan? Al-Amin. Kalau kini nanya kerajaan ni orang. Yo. Balik-balikan suaranya dia orang. Ya kan? Sesudah sidik apa lagi? Amanah. Sudah amanah, tabligh. Sudah tabligh, baru fatanah, cerdas. Jadi cerdas itu poin yang terakhir. Kita memang butuh orang pintar, tapi kita lebih butuh lagi orang benar. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dididik di pesantren ini, yang kuliah di STAI Al-Kifayah ini, menjadi anak saleh dan anak salehah semuanya. Itulah mungkin tabligh kita pada sore ini. Kalau ada yang salah itu semata dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata saya yang terlanjur menurut ibu dan bapak, menurut ketua yayasan, menurut majelis guru yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menunggu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan doa yang sebentar ini. Ya. Tapi dia ingin ditambah lagi. Biarlah saya tambah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya badi'us samawati wal ard, ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa barik wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, sesudah salat asar kami di pondok pesantren dan perguruan tinggi Al-Kifayah ini, ya Allah, bersama-sama berkumpul untuk saling mengingatkan, membangun silaturahmi,
mempererat ukhuwah Islamiyah antara majelis guru, ketua yayasan, dan seluruh pegawai yang bekerja di sini, beserta ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid, dan juga hadir siswa dan mahasiswa kami, ya Allah, menadahkan tangan kehadirat-Mu, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang menuntut ilmu di sini, ya Allah, rajin belajar, taat kepada Engkau, dan hormat kepada kedua orang tuanya, dan selalu memuliakan gurunya, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang laki-laki anak yang saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Ya Allah, berkah berdirinya pesantren ini akan sambung menyambung nanti sampai hari kiamat. Ulama-ulama di kota Pekanbaru, kota bertuah, di bumi lancang kuning Riau ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jadikanlah, gerakkanlah hati kaum muslimin dan muslimat untuk mengantarkan anak mereka masuk pesantren ini, ya Allah, agar siswa dan mahasiswanya selalu bertambah setiap tahun. Ya Allah, kami khawatir kalau ulama Engkau putuskan di dunia ini, kepada siapa umat ini akan meminta fatwa, ya Allah. Untuk itu, jadikanlah anak-anak kami ini tabah dan sabar belajar di perguruan tinggi STAI Al-Kifayah ini, dan juga pesantren, MDA, dan segala macamnya, sedikit yang ada di sini. Semuanya, ya Allah, jadikanlah berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Ya Allah, tidak lama lagi Ramadan akan muncul. Engkau zat yang maha pengasih, ya Allah, dan maha penyayang. Sampaikanlah kami hidup di bulan Ramadan untuk berpuasa dan salat tarawih, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini membawa berkah di dalam kehidupan kami. Ya Allah yang maha pengampun, tentu saja di dalam kami bekerja, di dalam kami mengabdi, karena kami manusia biasa, kami tidak akan terluput dari kesalahan, khilaf dan dosa, ya Allah. Ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau, ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah beliau kesehatan lahir dan batin untuk beribadah, ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, bangunkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami yang dididik di sini dan anak cucu kami di rumah menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di Malatak jalan Kagugut dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiat. Di mata di pintu ambo ke masuk, sinan lo kami ke keluar. Lapihlah kami juati nan suci, jomuko nan janiat. Kami berkirok lo ya. Karena ada lo wirid sesudah maghrib dan tampaknya cukup jauh je dari siko. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Wali Murid, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah nanti di dalam surganya beserta Rasulullah dan Rasul-Rasul yang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.